Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Kita lanjutkan masih dalam surat Al-Balad ya. Allah Ta'ala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan untuk manusia itu dua mata? Di sini Allah mengingatkan akan kenikmatan mata. Yubsiru bihima, kata Ibnu Katsir, ya dengan mata itu ia melihat. Karena nikmat mata itu luar biasa ya akhul Islam azakumullah. Ya dengan mata kita bisa melihat berbagai macam keindahan, warna-warni dan yang lainnya. Ya. Walisanan wa syafatain. Dan bukankah kami jadikan untuk dia lidah, yaitu lisan, yang dengan lisan itu yang tiqubih ia bisa berbicara, fayu'abbir amma fi dhamirihi, ia bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Wa syafatain, dan dua, yaitu bibir. Ya, subhanallah, dengan bibir itu wajah antum jadi indah. Bayangkan kalau antum enggak punya bibir, gimana rasanya, Pak? Kelihatan giginya aja gitu kayak tengkorak. Ya. Tapi dengan bibir itu masya Allah terlihat indah. Kita bisa mengucapkan huruf, kita bisa ya berucap-ucap, luar biasa. Kalau kita perhatikan ciptaan Allah ini berupa mata, berupa hidung, berupa bibir, masya Allah. Siapa di dunia ini dokter yang bisa menciptakan mata? Siapa di dunia ini dokter yang bisa menciptakan bibir? Ya dokter yang bisa menciptakan hidung? Tidak ada. Makanya Allah mengatakan, hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah. Coba perlihatkan kepadaku ciptaan-ciptaan selain Allah itu. Ada enggak yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah seperti itu? Tidak ada, Pak. Yang tidak ada di dunia ini. Ikhwatul Islam azakumullah. Lalu Allah mengatakan, wa hadainahun najdain, dan kami telah memberikan hidayah kepada dia dua jalan. Kata Ibnu Mas'ud, artinya al-khair wa syarr, kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia pilihan antara memilih jalan yang baik atau memilih jalan yang buruk. Maka dari itu, akhi, ya, orang yang tersesat jalan, tidak ada istilah saya disesatkan oleh Allah, artinya Allah ya memaksa saya jadi sesat. Tidak ada yang memaksa Anda sesat. Allah tidak pernah memaksa Anda untuk berbuat taat. Silakan yang mau taat, silakan yang mau berbuat maksiat, tapi masing-masing ada balasannya. Maka Allah mengatakan, liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa yang mau di antara kalian, hendaknya silakan dia beristiqomah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, wa hadainahun najdain, kami berikan hidayah kepada manusia dua jalan, jalan kebaikan atau jalan keburukan. Dan manusia diberikan oleh Allah kemampuan apa? Untuk menjalani jalan kebaikan, kemampuan untuk menjauhi jalan keburukan. Makanya akhi azakumullah, orang yang berbuat maksiat, tanya kepada dia, kamu berbuat maksiat ini dengan pilihan kamu atau karena kamu melakukan itu dengan tanpa niat? Mungkin kalau dia berkata, oh tadi saya minum arak tanpa niat loh. Gimana itu? Tangan saya gerak sendiri, mulut saya terbuka sendiri. Ya, padahal saya nggak niat. Ini kenapa ini gerak sendiri, tahu-tahu masuk? Ya kalau seperti itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kamu mengambil dengan keinginan, kamu memasukkan arak ke perutmu dengan keinginanmu,
dan kamu mampu untuk meninggalkan itu, Allah tidak salah kalau Allah mengadab kamu. Iya. Makanya aneh kalau ada orang yang berkata seperti itu. Kenapa kok kamu tidak pakai jilbab? Ya, sudah takdir Allah, gimana ya? Iya. Allah takdirkan saya nggak pakai jilbab. Masya Allah. Kata para ulama, kita tidak boleh berhujah dengan takdir. Kenapa? Karena manusia diberikan oleh Allah kemampuan. Allah mengatakan wahadainahun najdain. Kami berikan hidayah kepada dia 2 jalan. Mana yang hendak dia telusuri? Jalan kebaikankah atau jalan keburukan? Nun, di sana ada manusia yang dibantu oleh Allah sehingga ia diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalani jalan kebaikan. Namun di sana juga ada manusia yang tidak dibantu oleh Allah sehingga berat kakinya untuk menjalani jalan kebaikan. Kenapa? Karena akibat daripada hatinya yang tidak menginginkan kebaikan. Ikhwatul Islam, azakumullah. Wa hadainahun najdain. Dan kami berikan kepada dia 2 jalan. Itu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Agar kita bisa memilih jalan ini, tentunya yang harus kita miliki adalah ilmu tentang kebaikan dan ilmu tentang keburukan. Yang kedua, bekal kita adalah keinginan yang benar. Sebab kalau misalnya ada orang yang tahu kebaikan tapi dia tidak ada keinginan untuk berbuat baik, sulit. Atau ada orang yang tahu keburukan tapi dia tidak ada keinginan untuk meninggalkan keburukan. Yang ada adalah keinginan berbuat buruk. Maka bagaimana Allah akan memberikan kepada dia kekuatan? Makanya kata Ibnu Qayyim, di sana ada 2 kekuatan yang ada pada diri manusia. Apa kekuatan itu? Kekuatan ilmu yang pertama. Yang kedua apa? Kekuatan iradah, keinginan. Kalau ilmunya benar, keinginannya pun benar, maka ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Tapi kalau ternyata ilmunya salah, keinginannya juga salah, sudah sulit dia untuk mendapatkan hidayah. Kalau ilmunya benar, tapi keinginannya nggak benar, ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Atau keinginannya benar, tapi ilmunya salah. Ini pun juga menjadi apa? Sering salah di dalam perbuatan. Walaupun terkadang Allah memberikan pahala karena niatnya yang benar tersebut. Nah inilah ya akhi, 2 kekuatan yang ada pada diri manusia. Apabila kita ingin mampu untuk menjalani kebaikan, maka hendaklah menggunakan 2 kekuatan tadi. Kekuatan yang pertama, kuwatul ilm, itu kekuatan ilmu yang benar. Yang kedua, quwwatul iradah, ya kekuatan keinginan di dalam menjalani kebenaran. Wa hadainahun najdain. Kami berikan hidayah kepada dia 2 jalan. Jalan apa? Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskan semua kebaikan dan semua keburukan. Dia kata Rasulullah SAW, kata Abu Dzar, tarokana Rasulullah SAW, wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa dzakara fihi ilma. Rasulullah SAW meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah SAW sudah menyebutkan padanya ilmunya, kata Abu Dzar. Lalu Rasulullah bersabda, ma baqiya syai'un, tidaklah tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga kecuali sudah dijelaskan. Dan tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian kepada api neraka kecuali semua sudah dijelaskan. Jalan kebaikan sudah dijelaskan, jalan keburukan semua sudah dijelaskan. Tinggal kita ada enggak keinginan untuk mempelajari jalan kebaikan dan keburukan, dan ada tidak keinginan untuk menjalaninya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah
fakku raqabah. Falaqtahamal aqabah, tidak, maka tidak ia akan memasuki al-aqabah. Apa sih al-aqabah itu, Pak? Ibn Jarir berkata, haddatsani Umar bin Ismail bin Mujalid qala haddatsana Abdullah bin Idris, dari ayahnya dari Atiyah dari Ibnu Umar, yang dimaksud dengan al-aqabah yaitu jabalun fi jahannam, sebuah gunung dalam neraka jahannam. Berkata Ka'ab al-Ahbar, yang dimaksud dengan falaqtahamal aqabah artinya 70 darajah fi jahannam, 70 derajat dalam neraka jahannam. Ya. Sementara Al-Hasan Al-Basri berkata aqabah fi jahannam, yaitu yang dimaksud dengan al-aqabah yaitu lubang di dalam neraka jahannam yang sangat panas. Ya akhal Islam, a'azakumullah. Ya. Kata Qatadah, inna qahmah syadidah, ia adalah perkara yang berat. Faqtahimuha bi ta'atillah, maka hendaklah kita lawan dengan cara menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menyebutkan, wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apa itu al-aqabah? Fakku raqabah, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Au it'amu fi yaumin di masghabah, atau memberikan makan pada hari yang sangat dibutuhkan sekali. Di sini Allah Subhanahu wa taala akhwat Islam menafsirkan apa yang dimaksud dengan al-aqabah. Tahukah kamu yang dimaksud dengan al-aqabah itu apa? Lalu Allah menyebutkan fakku raqabah, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Tapi zaman sekarang nggak ada hamba sahaya, Pak. Karena yang namanya hamba sahaya itu biasanya setelah terjadinya apa? Peperangan antara negeri Islam dengan negeri non-Muslim, yang kemudian terjadi tawanan ini dibagikan jadilah budak. Namun dalam Islam ya, memerdekakan budak sangat dianjurkan sekali. Ya. Dalam Islam, budak itu sangat dimuliakan. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh agar budak itu diberi makan dari apa yang kita makan, diberi pakaian dari apa yang kita pakai. Ya, kalau antum makannya makan hamburger, harus dia makan hamburger juga. Kalau antum pakai pakaian yang bagus, dia juga harus pakai pakaian bagus. Itu menunjukkan budak itu akhi dalam Islam itu sangat dimuliakan sekali. Ya, bahkan Islam sangat menganjurkan untuk memerdekakan budak. Lihat saja dalam kafarat sumpah. Ya, demikian pula keutamaan yang lainnya. Seperti Rasulullah mengatakan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, seakan-akan ia memerdekakan budak dari anak Ismail. Seakan-akan ia memerdekakan. Itu menunjukkan berarti pahala memerdekakan budak itu apa? Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, sekali lagi di zaman sekarang yang namanya perbudakan tidak ada. Au it'amun fi yaumin di masghabah, atau memberi makan ya di hari yang sangat dibutuhkan. Artinya masghabah itu kelaparan. Ya. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ikrimah, Mujahid, Ad-Dhahhak, Qatadah, ya, dan yang lainnya. Akhi, memberi makan fakir miskin perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah ditanya, Ayyul Islam khair? Wahai Rasulullah, Islam apa sih yang paling baik? Kata Rasulullah apa? It'amut ta'am. Ya. Yaitu kamu memberi makan. Wa ifsya'us salam, dan kamu menyebarkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Nah, di sini kata Rasulullah, Islam yang paling baik itu memberi makan.
Ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di dalam surga itu, Pak, ada kamar yang Rasul, inna fil jannati ghurafan yura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha. Di dalam surga itu ada kamar-kamar yang dalamnya terlihat dari luarnya dan luarnya terlihat dari dalamnya. Lalu kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, buat siapa ya Rasulullah? Ya, dalam riwayat Bazzar dengan lafaz liman at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam, yaitu bagi orang yang memberi makan dan ia berpuasa dan ia salat di waktu malam di saat orang-orang sedang tidur. Dan Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata 3 perkara ini ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita puasa, malamnya kita tarawih, maka sangat dianjurkan kita untuk memberi makan supaya kita mendapatkan kamar-kamar VIP dalam surga. Iya. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Au it'amun fi yaumin di masghabah, atau memberikan di hari kelaparan. Allah menyebutkan di hari kelaparan karena disitulah pahala lebih besar. Semakin orang sangat butuh, kemudian kita memberikan dan memenuhi kebutuhan, disitulah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yatiman dza maqrabah, atau memberikan makan anak yatim. Ya, dza maqrabah, yang ia punya kekerabatan dengan kita. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Kenapa Allah mengatakan anak yatim yang punya kerabat? Apakah berarti anak yatim yang tidak punya kerabat itu tidak dihormati? Tidak, bukan itu. Di mafhumnya tidak bisa dipahami demikian, karena terkadang mafhum mukhalafah tidak bisa diamalkan. Tapi yang dimaksud adalah bahwa anak yatim dari kerabat kita itu lebih kita dahulukan daripada yang lainnya. Kalau misalnya antum punya kakak meninggalkan anak-anak dan dia itu yatim, itu lebih kita perhatikan daripada anak yatim yang lain. Ya. Makanya Allah mengatakan yatiman dza maqrabah, anak yatim yang ia mempunyai kekerabatan dengan kita. Sebagaimana itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Al-Hasan, Ad-Dhahhak dan As-Suddi. Ya. Dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya haddatsana Yazid, ia berkata akhbarana Hisham dari Hafsah binti Sirin dari Sulaiman bin Amir, ia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin shadaqah wa 'ala dzir rahim isnatan shadaqah wasilah. Wa qad rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala wa hadza isnadun sahih. Kata Rasulullah, sedekah untuk orang miskin itu sedekah. Tapi kalau sedekah kepada orang yang punya rahim, maksudnya kerabat dengan kita, maka ia dapat 2 pahala. Apa itu? Sedekah dan silaturahim. Ya. Dan Ibnu Katsir mengatakan sanad hadis ini sahih. Walaupun sebetulnya ada kelemahan, tapi hadis ini terangkat dengan adanya riwayat yang lain yang menunjukkan yang semakna dengannya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Allah mengatakan yatiman dza maqrabah, atau memberikan makan kepada anak yatim yang punya kekerabatan dengan kita. Au miskinan dza matrabah, atau orang miskin dza matrabah faqiran mudaqqi'an lasiqan bit turab. Ya. Atau orang miskin dza matrabah. Matrabah itu dari kata turab, artinya berdebu. Ya, karena saking dia miskinnya sehingga dia itu terbuang di jalan, tidak punya rumah, tidak punya apa, akhirnya tidurnya di tanah begitu. Ya, orang-orang yang susah hidupnya dan sangat susah. Ya, itu maksudnya dza matrabah. Namun Ibnu Abi Hatim mengatakan yang dimaksud dengan dza matrabah artinya
orang miskin yang terasing. Ya, ketika ia merantau di suatu tempat, nggak punya kerabat, nggak punya siapa-siapa, miskin lagi, nggak ada orang yang bisa menolongnya, maka orang ini lebih kita dahulukan untuk kita tolong. Ya. Sementara Ikrimah berkata, dza matrabah, artinya al-fakir al-madiyun al-muhtaj. Itu orang fakir udah gitu terlilit hutang lagi dan sangat butuh. Ya, itu yang dimaksud dengan dza matrabah. Sa'id bin Jubair berkata, miskinan dza matrabah ay huwallazi la ahadalah. Artinya ia enggak punya kerabat, cuma sendirian, enggak punya orang yang bisa menolong dia. Beda kalau dia punya kerabat, ya, masih bisa minta bantuan ke kakaknya atau pamannya. Ini enggak punya saudara sama sekali. Siapa lagi yang akan menolong kalau bukan saudara-saudaranya sesama muslim? Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Namun penafsiran tadi, Pak, sebetulnya penafsiran yang bersifat variatif. Di mana tujuan maksudnya adalah orang miskin yang betul-betul sangat membutuhkan. Itu yang dimaksud dengan yati miskinan dza matrabah. Maka itu yang lebih kita dahulukan, ya akhi azakumullah. Ya, orang miskin sudah gitu dia jauh dari di rantauan, enggak punya sanak saudara, enggak punya siapa-siapa. Ya. Maka yang seperti ini coba kita perhatikan dan betul-betul kita berikan kepada dia bantuan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yatiman dza matrabah, yatiman dza maqrabah atau miskinan dza matrabah, thumma kana minal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Thumma kana minal ladzina amanu, kemudian ia termasuk orang-orang yang beriman. Artinya di samping sifat-sifat tadi, ya, di mana dia memerdekakan hamba sahaya, dia juga memberikan makan anak yatim, dia juga memberikan makan orang miskin, tapi juga dia orang yang beriman. Allah mengatakan tsumma kana minal ladzina amanu, kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman. Ya. Artinya mukminun biqalbihi muhtasibun thawaba dzalika indallah. Artinya ia beriman dengan hatinya dan mengharapkan benar-benar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, wa sa'a laha sa'yaha, dan ia berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat dengan beramal saleh, sementara ia beriman, yaitu mengharapkan pahala dan keridhaan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya patut disyukuri, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapa yang beramalan saleh, baik itu laki-laki maupun wanita, sementara ia orang yang beriman. Itu beriman dengan hatinya dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa tawasaw bis sabri, dan saling berwasiat tentang apa? Kesabaran. Sebagaimana pernah kita sebutkan tafsirnya di dalam surat apa? Surat apa yo? Al-Asr. Yang disebutkan di situ wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar, saling berwasiat tentang kesabaran. Sabar dalam apa? Sabar dalam menaati Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ya, memang kesabaran tuh mudah diucapin, Pak. Tapi untuk merealisasikannya sulit sekali. Ya, sulit. Makanya Rasulullah mengatakan as-sabru diya. Sabar itu bagaikan sinar matahari.
Sinar matahari itu terlihat indah. Sinar matahari itu terang benderang. Tapi kalau berjemur di bawah terik sinar matahari rasanya gimana, Pak? Panas. Demikian, sabar itu panas. Tapi manfaatnya luar biasa. Ya. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan yang bisa sabar. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat tentang kesabaran ini menunjukkan bahwa kita butuh teman untuk saling menguatkan. Kalau kita punya istri yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan, berterima kasihlah kepada dia. Kalau kita punya teman yang selalu mengingatkan kepada kita tentang kebaikan, berterima kasih. Karena itu adalah hakikat teman yang benar. Ya. Wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat tentang kesabaran. Kita butuh teman, Pak, untuk saling berwasiat tentang kesabaran. Ketika kita sudah mulai futur ngaji, Masya Allah, kadang kan di awal-awal dapat hidayah, wah, yang namanya semangat itu luar biasa. Tapi sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mulai itu ya loyo. Apalagi antum sudah diuji oleh Allah dengan apa? Jabatan, kedudukan, harta. Ngajinya itu mundur pelan-pelan, Pak. Tadinya rajin seminggu 2 kali, berkurang jadi seminggu sekali, berkurang jadi 2 minggu sekali, berkurang jadi sebulan sekali. Nah, dengan adanya teman yang soleh, setidaknya ada yang memberikan apa? Nasihat. Kamu kemana aja, akhi? Ya. Coba kalau kita ngaji, kita berada di taman-taman surga, Masya Allah, luar biasa. Sabar. Memang untuk mencari surga itu sabar. Subhanallah ya akhi, kita sangat membutuhkan teman-teman ya yang bisa mengingatkan kita untuk selalu sabar. Maka Allah mengatakan wa tawasaw. Tawasaw itu artinya wazan tafa'ala, yang mempunyai makna saling berwasiat. Ya. Wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Dan saling berwasiat untuk berkasih sayang. Masya Allah. Saling berwasiat untuk berkasih sayang. Kalau di dalam surat Al-Asr apa? Saling berwasiat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Allah mendahulukan al-haq kemudian sabar karena al-haq berat, butuh kepada kesabaran. Di sini Allah mendahulukan sabar dulu baru rahmat dan kasih sayang. Karena kasih sayang dan rahmat butuh kesabaran. Ketika kita melihat teman kita salah, kita harus sabar membimbing dia. Karena itu hakikat daripada kasih sayang kita kepada orang yang jatuh kepada kesalahan. Iya. Tapi kalau antum tidak punya rasa sabar, antum tidak bisa punya rasa kasih sayang. Antum gak sabar sama anak, gak sayang, dipukulnya jebot nangis. Antum gak sabar sama teman antum yang jatuh kesalahan, langsung dihajarnya sama antum. Apaan tuh teman kayak gituan? Ditakdirnya habis. Iya. Akhirnya dia semakin sesat jalan. Maka dari itu akhi ya, untuk saling berkasih sayang ini juga kita harus saling berwasiat. Saling berwasiat. Nah, terkadang ya akhi ya, kasih sayang itu sangat kita butuhkan akhi di dalam menjalani jalan menuju surga ini akhi. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pernah saya sebutkan kepada antum, selalu menyandingkan ilmu dengan kasih sayang. Allah berfirman, "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma." Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Kenapa Allah sandingkan rahmat dan ilmu? Karena sayang, rahmat itu kan artinya kasih sayang ya, kalau bahasa Indonesianya gitu. Karena kasih sayang itu butuh ilmu. Antum sayang sama anak tapi nggak pakai ilmu, akhirnya sayangnya dengan bodoh. Saya sayang sama anak saya, dibiarin dia main gamebot, ya nonton film, pokoknya saya sayang. Udah gedenya anaknya blow on, Pak. Ya senangnya nonton film aja.
Ini kata Ibnu Qayyim, kasih sayang yang tidak didasarkan kepada ilmu. Ilmu pun butuh kasih sayang. Sebab ketika ada orang berilmu tapi tidak punya kasih sayang, yang ada apa? Kalau kita berilmu tapi tidak punya kasih sayang, Pak, yang ada kita selalu bersikap keras sama orang. Ya. Kita tidak berusaha berkasih sayang dengan cara bagaimana menasihati dengan lemah lembut, mengajak dia kepada kebaikan, tapi belum apa-apa udah melotot duluan. Ya. Ini kan banyak juga ya teman-teman yang lagi semangat ngaji gitu kan, pas ngelihat orang yang baru ngaji kebetulan jenggotnya nggak ada, ya, celananya musbil, dipelototin, Pak. Masya Allah, dipelototin dari ujung rambut sampai ke ujung jari. Kita katakan ini orang kehilangan kasih sayang. Betul dia punya ilmu, tapi sayang tidak disertai dengan kasih sayang. Dan hakikat kasih sayang itu apa, kata Ibnu Qayyim? Ya, yang namanya kasih sayang itu adalah keinginan untuk menyampaikan kebaikan kepada dia dan menolak mudarat dari dia. Itu kasih sayang. Itulah yang disebut dengan kasih sayang akhul Islam, azakumullah. Wa tawasaw bil marhamah, dan mereka senantiasa saling memberikan wasiat untuk mempunyai sifat kasih sayang. Akhi, sayangi mereka yang bodoh itu. Jangan tergesa-gesa mendakwahi mereka. Sayangi mereka itu enggak tahu. Karena mereka enggak tahu itulah akhirnya berbuat yang enggak. Coba kalau kamu sayangi dia dengan lemah lembut, bimbing dia, insyaallah dia pun dapat hidayah seperti kamu dahulu juga seperti dia. Iya. Makanya kata Rasulullah, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya sifat kasih sayang itu akan disayangi oleh Allah. Maka sayangilah yang ada di bumi ini. Niscaya yang ada di langit itu Allah akan menyayangi kamu. Iya. Karena ada orang Arab Badui melihat Rasulullah mencium Hasan dan Husain. Lalu kata orang Arab Badui ini apa? Ya Rasulullah, saya punya 10 anak, satu pun tidak ada yang pernah saya cium. Kata Rasulullah apa? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang biasanya tidak akan disayangi. Iya. Kalau kita tidak sayang kepada anak, ketika anak sudah besar tidak sayang kepada orang tuanya. Biasanya seperti itu. Ikhwatul Islam, ma'azakumullah. Wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Dan saling berwasiat tentang kesabaran dan saling berwasiat tentang kasih sayang. Siapa yang perlu kita kasih sayangi, akhi? Iya. Kata Rasulullah, "Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna." Siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua, maka ia bukan dari golongan kami, kata Rasulullah SAW. Maka yang lebih muda kita sayangi, mas. Jangan merasa antum yang lebih tua, yang lebih muda dibully. Itu nggak dibully, dikerjain. Kamu anak masih muda, mana? Dikerjain sama antum. Dan ini memang pendidikan kita. Antum waktu dulu masuk kuliah diapain tuh sama kakak kelas tuh, Pak? Iya, di ospek. Iya. Di ospek ngapain? Dikerjain. Sementara Rasulullah mengatakan siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua, dia bukan golongan dari kami. Maka kita sayangi yang lebih muda, Bapak sekalian. Jangan merasa kita yang lebih tua, kemudian kita semena-mena kepada yang muda. Ketika yang tua menyayangi yang muda pun menghormati yang tua, subhanallah akan memberikan keseimbangan yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat. Lalu Allah mengatakan, watawasaw bis sabri watawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah.
Mereka itulah yang disebut dengan ashabul maimanah, ashabul yamin. Karena kan manusia itu pada hari kiamat menjadi 3 kelompok. Yang pertama siapa? As-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun. Siapa itu as-sabiqun as-sabiqun? Yang bergegas, selalu semangat dalam kebaikan, dalam setiap kebaikan. Itu sabiqun as-sabiqun, mereka orang yang didekatkan kepada Allah. Tapi sayang, kata Allah, mereka itu banyak di generasi pertama, sedikit di generasi yang terakhir. Di zaman sahabat sabiqun banyak sekali. Iya. Adapun ashabul yamin, Allah mengatakan apa? Banyak di generasi awal, banyak pula di generasi akhirnya. Maka di sini Allah menyebutkan tentang sifat orang ashabul yamin. Siapa dia ashabul yamin di sini? Itu mereka yang memerdekakan budak, memberikan makan fakir miskin, memperhatikan anak yatim. Ashabul yamin, Masya Allah. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Lalu Allah berfirman, walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami itu, mereka lah yang disebut dengan ashabul masy'amah, yaitu ashabus shimal, yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri atau dari belakangnya. Alaihim narum mu'sadah, atas mereka api neraka yang mu'sadah, ay mutabbaqah alaihim, di mana mereka dalam ruangan yang sangat sempit dan api neraka yang panas menyala-nyala. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk dalam ashabul yamin, yang selalu beriman dan beramal saleh. Baik, sekarang kita masuk ke surat berikutnya. Yaitu surat Al-Fajr. Allah Ta'ala berfirman, wal fajri walayalin ashar. Wal fajr, demi waktu fajar. Iya. Demi waktu fajar. Yang dimaksud dengan waktu fajar di sini yaitu subuh. Yang dimaksud dengan waktu fajar di sini apa? Subuh. Iya. Dan akhi, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu subuh? Karena menunjukkan keutamaan yang besar di waktu tersebut. Makanya salat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang menunjukkan akan keutamaan salat apa? Salat subuh. Allah mengatakan, "Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan. Iya. Dan Rasulullah mengatakan, siapa yang menyaksikan salat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia salat semalam suntuk. Iya, salat semalam suntuk. Maka salat fajar ini mempunyai keutamaan yang agung ya akhul Islam. Makanya sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan wal fajri, demi waktu fajar, artinya demi salat subuh. Ya. Dan ini pendapat Ikrimah. Sementara Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan wal fajri yaitu seluruh siang, masuk padanya al fajr. Kemudian Allah mengatakan walayalin ashar, dan demi malam-malam yang 10. Para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan malam-malam 10? Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid,
Dan ulama yang lainnya mengatakan yang dimaksud dengan malam yang 10 yaitu 10 hari pertama dari bulan-bulan Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan demi malam yang 10 apa? Hah? Apa Mas? Demi malam yang 10 yang dimaksud apa? Demi 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Iya. Kemudian mereka berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari dari hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Qalu, lalu para sahabat berkata, "Wal jihad fi sabilillah?" Tidak juga berjihad di jalan Allah wahai Rasulullah? Qal walal jihad fi sabilillah. Kata Rasulullah, tidak juga berjihad di jalan Allah. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malih. Kecuali orang yang keluar dengan membawa jiwa dan hartanya. Thumma lam yarji min dzalika bi syai', kemudian tidak pulang membawa apapun juga. Artinya mati syahid. Iya. Jadi yang dimaksud dengan demi 10 malam yang pertama, 10 malam itu maksudnya apa? 10 hari bulan Dzulhijjah di awal. Sementara pendapat sebagian ulama mengatakan walayarin ashr, demi 10 malam, yaitu 10 malam bulan Ramadan terakhir. Ini pendapat yang kedua. Apa pendapat kedua? 10 malam terakhir bulan Ramadan. Iya. Namun kata Al-Imam Ibnu Katsir, was-sahih, pendapat yang paling benar dari dua pendapat ini adalah al-awwal, yang pertama. Pendapat yang keberapa? Yang pertama. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, haddatsana Zaid bin Al-Hubab qala haddatsana Ayyash bin Uqbah qala haddatsani Khair bin Nuaim dari Abu Zubair dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ashral adha, yang dimaksud dengan 10 itu yaitu 10 Dzulhijjah. Iya. Maka ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan demi 10 malam artinya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan memang hadisnya jelas sekali tadi. Mana yang lebih utama? 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Jawab 10 awal lebih utama. Kenapa? Pertama, itu bertepatan dengan apa? Bulan suci. Bulan haram itu ada 4 ya. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab. Kenapa disebut dengan bulan haram, Pak? Karena diharamkan oleh Allah untuk berbuat maksiat di situ. Berbuat zalim. Artinya perbuatan zalim di bulan-bulan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya tanah haram. Ada tanah haram, ada bulan haram, gitu kan. Sudah begitu Rasulullah memberikan keutamaan lagi. Sehingga double keutamaannya. Iya. Sementara 10 akhir bulan Dzulhijjah, Rasulullah SAW tidak memberikan keutamaan apa-apa. Kecuali hanya hadis bahwa Aisyah mengatakan Rasulullah SAW apabila masuk 10 akhir, syadda mi'zarah, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, bersungguh-sungguh beribadah. Kemudian 10 awal malam terakhir itu keutamaannya satu sebetulnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Tidak semua 10. Karena Rasulullah mencari malam Lailatul Qadar. Sementara dalam ayat ini demi 10 malam, berarti 10 malam ini utama semua.
Sehingga tidak mau pendapat yang menguatkan bahwasannya yang dimaksud dengan 10 di sini artinya 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih kuat dari sisi ya pendalilan. Terlebih Rasulullah SAW tegas mengatakan tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ikhwatal iman, azakumullah. Allah mengatakan walayalin ashar, demi 10 malam, wasyaf'i wal watr, dan demi ganjil dan genap, dan demi genap dan ganjil. Ya. Apa yang dimaksud dengan demi genap dan ganjil? Bahwa yang dimaksud dengan ganjil yaitu hari Arafah, karena ia berada di tanggal 9. Sedangkan genap yang dimaksud yaitu Yaumun Nahr, yaitu Idul Adha, karena ia pada tanggal 10. Dan itu pendapat Ibnu Abbas dan Ikrimah. Jadi yang dimaksud dengan wasyafa' demi genap maksudnya tanggal 10. Wal watar demi ganjil artinya tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Sementara ikhwatul Islam azakumullah, Abdullah bin Zubair pernah berkhutbah kepada manusia. Lalu ada seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Hai Amirul Mukminin, kabarkan kepadaku apa yang dimaksud dengan wasyaf'i wal watr." Ya. Kata Abdullah bin Zubair, yang dimaksud dengan wasyafa' demi genap itu firman Allah, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih." Siapa yang tergesa-gesa lalu ia tinggal di Mina hanya 2 hari saja, tanggal 11 dan 12 yang disebut dengan nafar awal, maka tidak apa-apa. Berarti atas pendapat Abdullah bin Zubair yang dimaksud dengan genap artinya nafar awal. Karena nafar awal itu hanya 2 hari. Itu tanggal 11 dan tanggal 12. Wal water, dan yang dimaksud dengan water yaitu jumlah ganjil artinya nafar tsani, karena ia pada tanggal 13, tanggal 11, 12 dan 13 yaitu 3 hari. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah. Dan sebagian ulama mengatakan wal water artinya salat witir. Itu pendapat sebagian ulama. Sementara dalam riwayat yang lain, ikhwatul Islam, Al-Imam Mujahid menafsirkan yang dimaksud dengan wasyaf'i wal watr asy-syafa' az-zauj. Wal watr Allahu azza wa jalla. Yang dimaksud dengan asy-syafa' itu berpasang-pasangan. Wal watr sedangkan Allah tidak berpasang-pasangan. Allah esa, satu, dan di antara nama Allah witir. Ya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir dan suka salat witir, menyukai salat witir. Yang dimaksud dengan witir itu esa. Ya. Wallahu a'lam, dan insyaallah kita lanjutkan surat Al-Fajr pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.